Oke, selamat datang di podcast pendidikan PPG Prajabatan tahun 2022. Di sini saya beserta rekan saya akan menjelaskan atau akan berdiskusi bersama mengenai bagaimana sih pemaknaan dari perwujudan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, di sini ada saya sendiri, Muhammad Amin Natsir, dan juga ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Sakti atau biasa dipanggil MD Sakti. Kita akan berkolaborasi dalam podcast kali ini. Saya kembalikan pada Kang Amin. Oke, kita mulai. Ada berbagai macam pemikiran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai pemaknaan tentang pendidikan dan pengajaran. Nah, apa sih pengertian dari pendidikan dan pengajaran? Sebenarnya pendidikan dan pengajaran itu dua makna yang berbeda atau dua arti yang berbeda. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, ternyata pengajaran atau underwich merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup seorang anak atau manusia secara lahir dan batin. Nah, itu secara pengertian dari pengajaran. Sedangkan pendidikan atau upbringing memberi tuntunan terhadap segala kekuatan, kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dari seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pada dasarnya pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup dari manusia, baik di dalamnya hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Nah, sedangkan secara sudut pandang kita, bagaimana Kang Sakti? Baik, pendidikan dan pengajaran memang sesuatu hal yang tidak bisa kita pisahkan, teman-teman. Namun, tetap saja pendidikan dan pengajaran itu memiliki perbedaan. Pengajaran terbatas pada transfer of knowledge, transfer of teknologi, atau transfer lainnya yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kapabilitas atau kemampuan seseorang yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya tidak mampu menjadi mampu. Itu pengajaran. Tapi jika kita berbicara pendidikan, itu bukan hanya transfer of knowledge, tapi juga di sana ada internalization of value, menginternalisasikan nilai-nilai apapun, nilai budaya, nilai spiritual, dan lain-lain, yang akan menghasilkan sebuah transformasi yang pada akhirnya melahirkan teknologi baru, pengetahuan baru. Itu karena adanya kolaborasi antara transfer of knowledge dan internalization of value. Itu. Jadi pendidikan dan pengajaran memang tidak terpisahkan, tapi tetap memiliki perbedaan. Nah, itu secara arti penting dari pendidikan dan pengajaran. Nah, selanjutnya nih, ada poin penting yang sangat menarik. Jadi tujuan dari pendidikan itu apa sih, Kak? Dari yang dimaksudin oleh Ki Hajar Dewantara? Begini ya. Tujuan pendidikan adalah membedakan kita dengan makhluk lainnya. Benar. Makanya ada istilah untuk memanusiakan manusia, betul ya? Ya. Maka dari itu harus ada perbedaan antara hewan dan manusia. Nah, benar. Sepintar-pintarnya hewan itu terlatih, bukan terdidik. Anjing itu, mohon maaf, seperti Belgian Malinois atau anjing-anjing K9 di kepolisian, mereka itu terlatih. Mereka bisa mendeteksi narkoba dari radius yang sangat jauh. Mereka bisa mendeteksi mayat korban longsor dan lain-lain. Akan tetapi mereka itu pintar karena terlatih, bukan terdidik. Maka apa sih yang menjadi tujuan pendidikan? Menurut saya, pendidikan mampu mempengaruhi manusia dalam mengambil keputusan. Itu poin pentingnya yang membedakan kita dengan makhluk lainnya. Karena kualitas manusia dilihat dari bagaimana dia mengambil keputusan.
Hewan tidak bisa mengambil keputusan. Iya. Sedangkan manusia bisa mengambil keputusan. Makanya pendidikan itu mengajarkan seseorang untuk bagaimana mengambil keputusan. Secara teoritis menurut Kang Amin bagaimana? Nah, sedangkan menurut secara teoritis, di sini pada dasarnya pendidikan mempunyai tujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada manusia agar mereka memiliki keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai bagian dari anggota masyarakat. Nah, pada dasarnya hampir sejalan dengan pendapat yang diutarakan oleh Bapak Sakti, di mana pendidikan itu bisa tujuan dari pendidikan untuk mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk gitu ya. Atau kita sebagai guru harus bisa menuntun tumbuh dan berkembangnya anak atau peserta didik sesuai dengan kodrat yang mereka miliki atau mereka punyai, agar mereka hidup bahagia, agar mereka bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan, mana yang harus tidak dilakukan. Nah, itu tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah, sangat menarik sekali ya kawan-kawan, bagaimana kita memaknai pendidikan dari berbagai sudut pandang. Dari mulai kita memaknai pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, lalu kita olah kembali, lalu ada tujuan-tujuannya ternyata yang sangat apa istilahnya? Filosofis ya. Filosofis. Oke, selanjutnya ada poin menarik lagi nih. Bagaimana sih hubungan antara pendidikan dengan kodrat alam serta kodrat zaman. Nah, ternyata di sini ada perbedaan. Ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Maksudnya bagaimana nih Kang Sakti? Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi begini, kita sering sekali dikatakan sebagai orang bodoh. Padahal menurut saya tidak ada orang bodoh. Benar, setuju. Kemudian asumsi masyarakat berubah. Tidak ada orang bodoh, yang ada hanya orang malas. Menurut saya, orang malas juga tidak ada. Kenapa? Jadi begini, secara kodrat alam, jangan pernah ajari ikan memanjat pohon. Iya. Karena dia akan merasa bodoh selamanya. Begitu juga dengan padi. Padi yang tidak akan pernah menghasilkan jagung. Padi akan menghasilkan padi. Jagung akan menghasilkan jagung. Tapi yang menjadi perbedaan adalah ada padi yang berkualitas unggul, ada yang padi berkualitas jelek. Kodrat alam ini kita tidak bisa ubah. Iya. Maka dari itu tidak ada orang bodoh, tidak ada orang malas. Yang ada hanyalah orang dengan kodrat alamnya masing-masing. Nah, itu yang perlu kita tumbuhkan. Begitu juga dengan manusia. Manusia memiliki passionnya masing-masing. Dan kita harus mampu menuntun peserta didik untuk menuju ke arah sana, menjadi peserta didik yang mengeluarkan potensi terbaik. Begitu kan? Ya. Nah, benar dengan apa yang dikatakan Kang Sakti, sejalan dengan pendapat Ki Hajar Dewantara juga. Pada dasarnya kita sebagai pendidik harus mengingatkan bahwa pendidikan sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kondisi alam dan kondisi zaman. Tentu kita tidak bisa menyamaratakan. Ada anak yang tinggal di daerah pedesaan, ada anak yang tinggal di daerah perkotaan, ada anak yang tinggal di daerah pegunungan, ada anak yang tinggal di daerah pesisir. Nah, itu merupakan contoh dari kodrat alam. Kita tidak bisa merubahnya, tapi kita bisa menuntunnya agar dia mampu menyesuaikan dengan kondisi alamnya, mengembangkan potensinya, mengembangkan kemampuannya agar bisa beradaptasi terhadap kondisi alamnya. Begitu juga dengan kondisi zaman. Tentu kita sudah ketahui bersama, sekarang merupakan kondisi perkembangan teknologi dan informasi di abad 21, di mana itu merupakan contoh dari kodrat zaman. Kita harus menyesuaikan di perkembangan peserta didik dengan zaman-zaman yang berbeda setiap generasinya.
Nah, ketika kita tinggal atau ketika kita hidup di abad 21 ini, kita harus menyesuaikan dengan kondisi zaman di abad 21. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, informasi yang cepat, kita harus bisa mengkondisikan hal tersebut sesuai dengan cara kita memberikan pendidikan kepada peserta didik. Nah, itu berkaitan dengan hubungan antara pendidikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ada yang menarik dari kodrat zaman ya. Ya, bagaimana? Jadi kodrat alam juga dipengaruhi dengan kodrat zaman. Setiap zaman memiliki fase yang berbeda. Ya. Kita tahu betul pada waktu tahun 45, awal-awal kita kemerdekaan, masalah pendidikan kita adalah illiterate. Iya, setuju. Illiterate adalah mereka itu bisa berpidato hebat, bisa memegang senjata, bisa teriak-teriak. Tapi ketika dikasih secari kertas untuk menulis namanya sendiri, mereka itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi orang-orang tahun 45 itu cenderung buta huruf. Buta huruf. Tapi apakah di zaman sekarang anak-anak kita buta huruf? Tidak. Ya. Buta huruf hari ini adalah orang yang tidak mampu atau tidak tahu bagaimana caranya belajar itu. Iya. Jadi kita mengalami perubahan. Kalau zaman dulu orang buta huruf adalah tidak bisa membaca. Iya. Zaman sekarang orang buta huruf adalah orang yang tidak mengerti bagaimana cara belajar. Jadi begitu. Jadi makanya kodrat alam dan kodrat zaman itu sangat penting sekali. Ya, sangat penting dan menjadi bagian dari sebuah pendidikan. Selanjutnya nih, kita mengenal dengan istilah budi pekerti. Nah, apa sih budi pekerti itu, Kang Sakti? Ya baik, kita tahu betul bahwa kecerdasan intelektual itu harus diimbangi dengan kecerdasan emosional dan spiritual. Spiritual ya. Sehingga akan menghasilkan sebuah keseimbangan. Peran budi pekerti dalam pendidikan ini sangat penting sekali. Misalkan begini Pak, kita tidak mengerti, misalkan ini Indonesia punya kekayaan alam yang sangat luar biasa. Kita tidak mengerti bagaimana cara mengolahnya. Pendidikan mengajarkan kita untuk bagaimana caranya mengebor minyak, bagaimana caranya menambang emas. Tapi budi pekerti akan mengajarkan kita bagaimana kita bijak mengolah, bagaimana kita bisa bijak memanfaatkan, sehingga menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga menghasilkan kesejahteraan untuk bersama. Maka peran budi pekerti ini dalam pendidikan sangat penting untuk sebagai stabilization dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya yakin betul bahwa suatu negara yang maju harus diimbangi dengan budi pekerti yang luhur juga. Begitu kan? Setuju dengan pendapat Kang Sakti. Jadi budi pekerti itu merupakan penyeimbang kita dalam berkehidupan istilahnya ya, atau bahkan dalam pendidikan, di mana kita ketika sebagai guru menjalankan pendidikan bukan hanya sekedar memberikan ilmu saja, bukan hanya sekedar memberikan kemampuan istilahnya memahami ilmu atau pengetahuan itu saja, tapi kita juga harus memadukan antara karsa dan juga karya, istilahnya gitu. Jadi jika kita kaitkan dengan budi pekerti menurut pendapat Ki Hajar Dewantara merupakan sebuah kesatuan atau perpaduan antara cipta atau kognitif itu sendiri atau pengetahuan, dan juga dipadukan dengan karsa atau afektif atau tindakannya, dan juga menghasilkan sebuah cipta karya atau psikomotor atau tindakannya. Jadi intinya menurut Ki Hajar Dewantara ini, budi pekerti di sini melatih anak untuk memiliki kesadaran dirinya yang utuh untuk menjadi dirinya itu sendiri. Jadi inti dari poin Ki Hajar Dewantara di sini memaknai sebuah budi pekerti, intinya ketika kita mengetahui bahwa pengetahuan itu penting, tapi kita juga harus bisa mengaplikasikannya, harus bisa memaknainya dalam kehidupan sehari-hari, sejalan dengan kondisi sosial budayanya di kehidupan masyarakat seperti itu, Mas Afif. Nah, yang terakhir nih, Kang Sakti, Ki Hajar Dewantara mempunyai pendapat atau mempunyai sudut pandang tentang sistem Among. Nah, sistem Among itu maksudnya bagaimana sih? Baik, begini.
sistem Among itu berasal dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang sangat populis, yaitu Tuturi Handayani. Tuturi Handayani ya. Tapi ada 2 filosofi lagi yang kadang kita suka lupa. Yang Sudah pertama lupa, ya. adalah Ingarso Sungtulodo dan Mario Mangunkarso. Kita coba pahami 3 filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini dengan perspektif kita ya. Iya. Yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo. Bagaimana guru menjadi seseorang pemimpin yang berketeladanan. Iya. Pemimpin bukan hanya baik, bukan hanya hebat, bukan hanya pandai berorasi, tapi juga mampu menjadi Teladan bagi bagi peserta didik. bagi masyarakat. Karena gerak-gerik guru itu pasti ditiru gitu loh. Makanya di sini Ki Hajar Dewantara menyarankan bahwa guru harus bisa menjadi Ingarso Sungtulodo, menjadi teladan, Memberi teladan. Yang selanjutnya adalah Mario Mangunkarso. Mangunkarso. Kalau saya memandangnya bahwa di sini Ki Hajar Dewantara ingin menghadirkan sosok guru sebagai teman belajar, Iya, teman belajar. bukan sebagai seorang yang tutor, mentor, pelatih yang menakutkan, tapi Ki Hajar Dewantara ingin menciptakan sebuah taman belajar, Iya. sehingga peserta didik itu datang ke sekolah dengan senang hati, Senang ya. bukan dengan duka hati gitu loh. Kadang anak-anak itu kalau misalkan kita dengar kata libur mereka senang ya. tapi kalau kita anak-anak harus ke sekolah mereka itu duka gitu. Iya. Nah, kita harus menjadi teman belajar mereka yang mampu mendampingi peserta didik sehingga terciptanya suasana kelas yang menyenangkan, yang menggembirakan, sehingga dari kenyamanan ini membuat peserta didik akan maksimal memaksimalkan potensi dirinya begitu. Iya. Kemudian terakhir adalah Tuturi Handayani. Tuturi Handayani. Guru juga harus bisa memberikan motivasi, memberikan motivasi. dorongan kepada anak-anak. Kenapa? Karena begini, anak-anak itu terkadang ragu atau kurang percaya diri akan potensinya. Nah, ketika anak ini punya potensi dan bakat tapi dia ragu, disinilah peran guru harus hadir sebagai pendorong, sebagai penyemangat, sebagai motivator untuk anak-anak untuk melesat maju. Bahkan sebagai pemberi rekomendasi dan juga saran ya. Nah, itu dia. Kita ibaratkan seperti anak panah. Iya. Guru itu sebagai busur panah. Iya. Busur panah akan diam di tempat. Tapi jika busur panahnya itu kita tarik semakin kencang dengan arah yang tepat, maka anak panah itu akan melesat sangat jauh, bahkan tepat sasaran. Maka dari itu Tuturi Handayani itu sangat penting sekali ya, menjadi dorongan bagi peserta. Itu mungkin filosofis Ki Hajar Dewantara tentang guru Among ya. Bagaimana dengan perspektif Kang Adit? Apakah sama atau seperti apa? Ya, sejalan dengan pendapat atau apa yang dikatakan Kang Sakti, bahwa guru Among itu sebenarnya memberi tuntunan kepada peserta didik atau kepada siswa atau kepada murid untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kodrat dan potensinya, dengan kasih sayang, dengan ketulusan, dengan mendampinginya, bahkan merawat, menjaga, sekaligus mendoakan agar sesuai dengan harapan-harapan untuknya gitu ya, baik untuk saat mereka belajar atau untuk saat nanti mereka gitu ya. Nah, itu sejalan dengan apa yang dikatakan Kang Sakti juga. Pada dasarnya guru itu harus bisa memberi teladan, harus bisa menjadi rekan atau bahkan bermitra, menciptakan kreasi dengan siswa, berkolaborasi antara guru dan murid. Sekaligus guru juga harus bisa memberikan dorongan di sini menjadi motivasi, bahkan memberikan saran, memberikan rekomendasi, bukan hanya sekedar memerintah saja, gitu ya kan? Nah, itu makna dari bukan guru Pamong istilahnya, sistem Pamong ya. Nah, jadi sistem Pamong menjadi sebuah cara berpikir atau cara tindakan seorang guru dan peserta didik, gitu kan? Jadi Among itu mungkin berasal dari bahasa Jawa ya. Karena Ki Hajar itu kan orang Jawa. Iya. Among itu kan ngemong gitu. Ngemong.
seperti anak itu harus diemong. Harus diemong. Nah, dalam sistem pendidikan dan filosofi Ki Hajar juga mengarah ke sana. Jadi mengurus dengan sebaik-baiknya. Iya. Begitu. Oke, mungkin begitu berkaitan dengan bagaimana Ki Hajar Dewantara memaknai atau bahkan mewujudkan bagaimana pendidikan yang ideal di Indonesia, sehingga pendidikan tersebut berpihak kepada murid dan juga kepada guru, menjadi sebuah kesatuan pendidikan, filosofi pendidikan Indonesia. Mungkin terima kasih untuk podcast hari ini, atau ya, semoga dengan adanya podcast ini memberikan semangat kita agar dapat mewujudkan pendidikan yang baik, pendidikan yang ideal bagi Indonesia. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.